Perkenalkan, nama saya Chris Heaven, NIM 18104167757. Tanggal ujian 21 Januari 2021, hari Kamis. Dosen Pak Demo Salin, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah perilaku organisasi. Soal bagian A, nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir dalam mata kuliah perilaku organisasi 14 kali. Alasan saya mengapa harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi yaitu adalah karena saya mau belajar menuntut ilmu lebih banyak lagi tentang apa itu perilaku organisasi. Dan jikalau saya tidak hadir, dan itu akan merugikan diri saya sendiri dan saya akan membuang uang-uang percuma. Jadi saya tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila saya bolos. Maka dari itu saya hadir untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh dari mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas yang pertama yaitu menonton sebuah video tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja akan bermanfaat apabila individu, kelompok maupun organisasi dapat menerapkannya. Kemudian manfaat yang saya peroleh dari tugas ini adalah saya dapat mengetahui apa itu perilaku organisasi dan mengetahui macam-macam dan tujuan-tujuan perilaku organisasi. Tugas kedua adalah menjawab 4 pertanyaan, yaitu pengantar perilaku menurut para ahli, menjelaskan manfaat mempelajari perilaku organisasi, menjelaskan elemen-elemen dari perilaku organisasi, menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi, dan juga menjelaskan sebuah video mengenal perilaku organisasi. Dari manfaat tersebut, saya bisa mengerti dan lebih memahami apa itu pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, kemudian manfaatnya, dan juga mengetahui elemen-elemen yang ada di perilaku organisasi, serta ruang lingkup organisasi. Tugas ketiga yaitu menjelaskan isi dari 2 link yang dibagikan. Pertanyaan yang berkenaan dengan video adalah menonton 3 video dan menjawab 5 pertanyaan. Manfaat dari tugas ketiga ini adalah mengajarkan saya untuk berlatih berbicara di depan kamera dan membuat saya belajar lebih semangat dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya. Kemudian tugas keempat yaitu mencari di YouTube tentang analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, dan membuat kesimpulan dari video-video yang telah ditonton. Jadi, lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern, badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang analisis. Lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan, monitoring, peramalan, forecasting, dan penilaian assessing. Nah, kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri antara lain sebagai berikut. Pertama, ancaman dari pendatang baru. 2, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama. 3, tekanan dari produk pengganti. 4, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing tersebut? Nah, analisis pesaing memusatkan perhatiannya pada sebuah perusahaan yang bersaing secara langsung atau konvensional dengan sebuah perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu memahami 1. Apa yang menggerakkan pesaing seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya. 2. Apa yang sedang dilakukan oleh pesaing. 3. Apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri. 4. Apa kemampuan perusahaan yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya. Nah, dari kesimpulan yang telah saya dapat dari di atas yang saya bacakan barusan adalah untuk menganalisa lingkungan perusahaan akan dibagi menjadi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal menggunakan pendekatan value chain analysis, sedangkan lingkungan eksternal menggunakan pendekatan 5 forge analysis. Nah,
Hasil analisa lingkungan internal tersebut akan didapat kekuatan dan kelemahan toko, yaitu kekuatan sarana pendukung penjualan yang berupa rental dan lain-lain, kemudian memiliki alat operasional, kemudian memiliki supply yang banyak, terus pelayan yang ramah kepada konsumen, terus penggunaan CCTV atau alat-alat elektronik membantu untuk menjaga keamanan, kemudian harganya, memberikan paket penjualannya. Konsumen dapat mencoba menggunakan alat yang disediakan untuk mengetahui kualitasnya. Nah, dari manfaat dari tugas yang keempat, saya bisa mengetahui dan memahami apa itu analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan eksternal internal. Kemudian tugas struktur yang kelima adalah menjelaskan 2 link yang diberikan oleh dosen dan 5 pertanyaan yang terdapat dalam 3 video. Dalam link 1 tersebut, kami disuruh menjelaskan apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu akademis yang memiliki prinsip-prinsip yang diterapkan terutama dalam upaya membuat bisnis beroperasi lebih efektif. Studi tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi mencangkup bidang penelitian yang didedikasikan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan kerja, mempromosikan inovasi, dan mendorong kepemimpinan. Masing-masing memiliki tindakan yang direkomendasikan sendiri, seperti mengatur ulang grup, memodifikasi struktur kompensasi, atau mengubah metode evaluasi kinerja. Studi tentang perilaku organisasi berakar pada tahun akhir 1920-an ketika Western Electric Company meluncurkan serangkaian studi perilaku pekerja yang sekarang terkenal. Nah, pentingnya dan batasan perilaku organisasi telah memasukkan 2 istilah di dalamnya. Oleh karena itu, kedua istilah ini harus dirinci terlebih dahulu sebelum menyelami judul yang dimaksud. Organisasi ini adalah sekelompok orang yang dikumpulkan untuk bekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan upaya kolektif. Manfaatnya, saya bisa mengetahui perilaku organisasi dan membuat saya lebih giat lagi untuk memahami serta mempelajari apa yang sudah dijelaskan atau diberikan kepada saya. Kemudian dari 5 pertanyaan dan dari 3 video itu menjelaskan judul dari 3 video tersebut dan melihat siapa yang menjadi pembicara dalam video tersebut. Menjelaskan isi dari 3 video tersebut dan menjelaskan apa yang saya peroleh dari menonton 3 video tersebut dan juga manfaat apa yang saya dapatkan. Manfaat yang telah saya peroleh dari menonton ketiga video di atas yaitu mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai video tersebut, lebih mendalamnya lagi dan menjadi lebih giat untuk memahami suatu organisasi. Kemudian tugas terstruktur yang keenam adalah membuka YouTube dan tulis teori kepribadian serta mood dan emosi. Kemudian dibuat kesimpulan, lampirkan juga link YouTube-nya. Manfaat yang saya peroleh dari tugas ini, saya bisa mengerti apa itu kepribadian mood, tentang definisinya, kemudian emosi. Saya juga bisa mengetahui apa itu definisi dari emosi. Dan saya juga belajar menyebutkannya terus-menerus dan menerapkan hal terbaik dalam diri saya. Kemudian tugas terstruktur yang ketujuh. Dengan soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Soal ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Afek yaitu adalah beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Kemudian suasana hati, penyebab umum dan tidak jelas. 2. Durasi lebih lama. 3. Terdiri dari afek positif dan negatif. 4. Tidak diekspresikan pada wajah. 5. Bersifat kognitif. Oke. Coba berikan contoh ragam emosi: rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, kecewa, cinta, bangga, frustasi, antusias. Itu adalah contoh ragam emosi. Kemudian soal kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intens emosi, dan frekuensi dan durasi emosi.
Biologi emosi adalah eh, emosi itu berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif daripada pria. Intens emosi, yaitu seorang yang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu rangsangan pemicu emosi yang sama. Kemudian frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya ketika orang berusaha menampilkan emosinya. 7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Faktor yang pertama yaitu kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, olahraga, umur, jenis kelamin, dan sleeping. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Regulasi emosi memiliki tujuan, yaitu meminimalisir dampak negatif dari sebuah permasalahan. 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. 9. Strategi. Individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, dan mampu mengendalikan diri. Tujuan memiliki kemampuan yang bermanfaat untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku baik. Kemudian dorongan. Individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Kemudian aspek selanjutnya penerimaan. Individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasial selama transaksi antar personal di tempat kerja. Kemudian nomor 11. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan? Emosi yang dirasakan adalah emosi yang sebenarnya terjadi dalam diri individu, yang hanya dirasakan oleh diri individu. Kemudian emosi yang ditampilkan adalah emosi yang harusnya secara organisasial dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan atau ditampakkan, seperti kita marah. Jadi ekspresi kita itu yang dimaksud dengan emosi yang ditampilkan. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Soal nomor 13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor otak yang pertama, mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala dan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Soal nomor 14, sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu sadar akan apa yang dirasakan. 2. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri atau kita sendiri. 3. Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dan menghadapi kemunduran atau kegagalan. 4. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 5. Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Dari manfaat tugas terstruktur 7 ini, saya bisa mempelajari apa itu emosi, mood, dan suasana hati, dan juga bisa mengetahui tujuan-tujuannya dan hal-hal yang sangat bermanfaat dari tugas tersebut. Kemudian nomor 8, tugas terstruktur yang ke-8. Saya disuruh membuat ringkasan dan video record tentang di YouTube, memposting di komentar pribadi. Dan tugas ini diperintahkan untuk menjelaskan tentang kajian teori, landasan teori, sikap, dan pengertian sikap. Dan manfaat dari tugas ini adalah saya bisa mengetahui apa yang diartikan dengan teori landasan, sikap, dan pengertian sikap. Jadi saya bisa mempelajari tentang sikap-sikap yang baik dalam berorganisasi maupun bermasyarakat. Kemudian tugas nomor 9, meringkas materi tentang personality traits. Nah, teori kepribadian model 5 besar, Big Five Personality,
Di mana untuk mendapatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan, kita perlu memperhatikan sifat kepribadian orang tersebut. Apakah sesuai dengan pekerjaan yang akan diterimanya atau diembannya. Nah, manfaat dalam tugas ke-9 ini menurut saya adalah saya bisa mempelajari dan mengetahui bagaimana sifat-sifat setiap individu, yang mana setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan di situ kita akan mengetahui bahwa yang cocok untuk pekerjaan orang seperti itu, yang memiliki sifat baik, maka dia harus digolongkan dengan komponen-komponen orang baik. Kemudian tugas terstruktur yang ke-10, yaitu mencari materi komunikasi organisasi di Google dan di YouTube, dan membuat ringkasan serta jadikan PDF dan dikirim ke YouTube dan juga dilampirkan. Nah, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Kemudian, manfaat dari tugas ke-10 ini adalah mengajarkan saya untuk tahu apa itu artinya berkomunikasi di dalam suatu organisasi dan macam-macam tujuan serta bagaimana caranya. Nah, kemudian tugas ke-11 yang terstruktur ke-11 adalah manajemen stres, PDF, dan kemudian diringkas. Manajemen stres itu merupakan suatu respon adaptif individu terhadap suatu situasi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan dan ancaman keberadaannya. Secara umum, orang yang mengalami stres merasakan perasaan khawatir, tekanan, letih, ketakutan, dan lain-lain. Dalam manfaat tugas ke-11 ini mengajarkan saya apa itu tentang manajemen stres dan bagaimana mengetahui datangnya rasa ketakutan, depresi. Jadi saya bisa tahu rupanya itu karena dalam adanya stres. Kemudian 12, tugas ke-12, membuat 5 pertanyaan tentang perilaku organisasi. Kemudian manfaat dari tugas ini, manfaatnya adalah membuat saya belajar membuat soal dan memahami tentang perilaku organisasi. Ke-13 lagi, mencari materi kepemimpinan dan membuat ringkasannya. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencangkup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Manfaat dari tugas ini, saya lebih mengetahui bagaimana caranya menjadi seorang kepemimpinan, bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya membimbing orang lain dalam tim maupun dalam seluruh organisasi. Kemudian 14, membaca, menonton, dan meringkas sebuah link yang diberikan oleh dosen, yaitu tentang perilaku organisasi, pengantar perilaku organisasi, latar belakang, sejarah perilaku organisasi, dan macam-macam perilaku lainnya. Nah, manfaat dari tugas yang diberikan kepada saya ini yaitu membuat saya lebih giat belajar, membaca, dan juga memahami yang itu tentang perilaku organisasi, pengantar organisasi, dan sejarah. Dan juga mengetahui macam-macam perilaku organisasi, kemudian lebih masuk ke dalamnya lagi dalam mempelajari tentang perilaku organisasi. Manfaat yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom. Menurut saya pribadi, manfaat yang saya peroleh yaitu memudahkan saya untuk mempelajari materi kuliah perilaku organisasi, karena tinggal masuk ke dalam Google Classroom, jadi saya bisa langsung mengakses bagaimana dan apa yang harus saya cari. Dan semua sudah disediakan oleh dosen-dosen yang bertanggung jawab, dosen-dosen yang rajin, disiplin, sehingga murid-murid atau mahasiswa-mahasiswanya dapat mengakses tugas-tugas ataupun materi yang disampaikan oleh dosen melalui Google Classroom. Lanjut soal bagian B, berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Untuk soal pertama, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan. Ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian antara lain: A. Psikologi, yaitu pengetahuan mempelajari perilaku manusia dan lingkungannya. B. Sosiologi, berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang berarti kawan. Kemudian teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Berarti kita
secara umum ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kemudian yang C, antropologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Nah, C, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran, yaitu secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. E, ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia, yaitu pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan dan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. F, ilmu politik adalah cabang ilmu yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Soal nomor 2. Pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang mana bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian unsur-unsur organisasi, yaitu ada manusia. Manusia ini adalah istilah di mana yang sebenarnya adalah pegawai atau personel terdiri dari banyaknya anggota bahkan satu. 2, kerjasama merupakan perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 3, tujuan bersama, yaitu merupakan arah atau sasaran atau target yang akan dicapai, yang menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Keempat, peralatan atau equipment. Unsur yang keempat ini adalah peralatan yang mana terdiri dari semua sarana atau fasilitas yang diberikan oleh organisasi berupa mesin-mesin, uang, barang, modal, dan lain-lain. 5, lingkungan. Lingkungan ini misalnya adalah keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, termasuk lingkungan. Nah, soal nomor 3. Bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contoh. Manusia dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerja tim atau kerjasama dalam berorganisasi. Contohnya, sebuah perusahaan manajemen membagikan tugas kepada anggota timnya yang terdiri dari 15 orang. 5 orangnya mempunyai tugas menulis dan lainnya membantu untuk mengedit dan untuk mencari sumber-sumbernya. Soal nomor 4, uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui. Berikan contohnya. Jenis-jenis kekuasaan. Pertama adalah kekuasaan balas jasa, yaitu menggunakan balas jasa mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya, yang mana ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya maka dia akan diberikan reward. Itu yang dimaksud dengan kekuasaan balas jasa. Kedua, kekuasaan paksaan, di mana kita cenderung menggunakan ini untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat, yaitu penggunaan paksaan, cenderung ke arah ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang bekerja dalam suatu organisasi. 3, kekuasaan rujukan. Nah, di mana kekuasaan ini yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan lain-lain, yang mana itu dari seorang pemimpin atau seorang partner yang begitu cerdas. Kemudian nomor 4, kekuasaan sah atau legitimate power, yaitu berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, atau pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Kemudian nomor 5, kekuasaan keahlian, yang mana muncul karena adanya skill dari atau keterampilan dimiliki oleh individu atau seseorang. Nah, seringkali yang memiliki pengalaman dalam karir tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun dia belum menjadi manajer atau bukan manajer. Soal nomor 5, apakah ini dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Persepsi sendiri adalah penilaian atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan oleh suatu individu melalui indera yang diserap sehingga individu dapat memahami dan mengerti dengan stimulus yang diterimanya tersebut.
Nah, adapun contoh dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam persepsi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita memahami penyebab perilaku orang lain. Kedua, efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Kemudian, kesalahan stereotip, yaitu menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi. 4. Prasangka, memprasangkakan seseorang. Terus nomor 5, kegar budaya, yaitu sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru dan orang-orang baru. Soal nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Pada dasarnya, motivasi merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu untuk mencapai sesuatu. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Diawali dengan keinginan untuk mempengaruhi perilaku seseorang, dan kemudian keinginan tersebut akan melalui proses persepsi diterima oleh seseorang. Proses persepsi ini ditentukan oleh kepribadian, sikap, pengalaman, dan harapan seseorang. Selanjutnya, yang diterima tersebut diberi arti oleh yang bersangkutan menurut minat dan keinginannya. Minat ini mendorong kita atau mendorong orang tersebut untuk juga mencari informasi yang akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengembangkan beberapa alternatif tindakan dan pemilihan tindakan. Dalam model umum proses motivasi Dunete, kerangka kerja untuk memahami sifat dinamik dari proses motivasi yaitu melibatkan 4 komponen: kebutuhan, keinginan atau ekspektasi, perilaku, tujuan-tujuan, dan umpan balik. Soal nomor 7. Berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku. Soal nomor 8. Jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contohnya dalam dunia kerja. Perbedaannya adalah suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi. Kemudian emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang ataupun sesuatu. Contoh dalam dunia kerja adalah emosi biasanya disebabkan oleh hal-hal spesifik dan jelas, sedangkan suasana hati menyebabkan lebih bersifat umum dan kadang tidak jelas. Yang menurut beberapa penelitian, suasana hati kadang disebabkan waktu tidur, kurangnya olahraga, cuaca, dan lain-lain. Emosi dan suasana juga berbeda dalam durasinya. Emosi kadang hanya sesaat, tetapi suasana bisa saja lama dan tidak menentu. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Secara umum, kepribadian adalah total jumlah cara-cara dalam mana seseorang individu berkreasi atau bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Wood mendefinisikan kepribadian sebagai profil keseluruhan atau kombinasi sifat yang memberi ciri khas sifat dasar seseorang. Tipe-tipe kepribadian dalam MBTI. Yang pertama, INFP adalah seseorang yang idealis, teguh memegang prinsip, dan setia terutama pada orang-orang penting dalam hidupnya. 2. INTJ adalah orang-orang yang dapat dengan cepat memahami pola atau suatu peristiwa yang tengah terjadi. 3. INFJ adalah si pencari makna. Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antar ide, bahkan hubungan sosial. 4. INTP. Kepribadian ini lebih tertarik dengan ide ketimbang interaksi sosial. Mereka adalah orang-orang yang teoritis dan abstrak. 5. ENTJ, yaitu pembaca keadaan yang baik. Ia peka dalam memilih prosedur atau kebijakan yang kurang efisien, bahkan mampu mengembangkan sistem guna mengatasi persoalan dalam organisasi. 6. ENTP
Sisi ekstrovert kepribadian ENTP ini menjadikannya sosok yang blak-blakan. 7. ENFJ adalah sosok yang hangat, berempati tinggi, dan pendengar yang baik. Nomor 8. ENFP, yaitu berkarakter hangat, yang sama dengan ENFJ. Ia adalah sosok yang imajinatif dengan antusiasme yang tinggi. 9. ISFJ, yaitu teliti, bertanggung jawab, berkomitmen, telaten, cermat baik, hati loyal, dan perhatian. 10. ISFP, yaitu sosok yang kurang tenang, sensitif, dan baik hati. Mereka membutuhkan ruang sendiri, bekerja sesuai dengan waktunya sendiri, hadir dan menikmati masa kini. 11. ISTJ, berkarakter tenang, serius, teliti, tekun, handal, realistis, praktis, dan logis. 12. Tipe kepribadian ini berkarakter toleran dan fleksibel. Ketenangannya dalam menganalisis membuatnya mampu bertindak cepat menemukan solusi. 13. ESFJ adalah karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. 14. ESFP adalah sosok yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, spontan, mencintai kehidupannya sendiri dan orang lain. 15. ESTJ adalah sifat yang praktis, realistis, berorientasi fakta, dan tegas. Yang terakhir, ESTP, yaitu sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin komunikasi aktif. Bagi STP, teori itu membosankan. Justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan sesuatu secara langsung. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.